Berdasarkan dari buku Marino ya tahun 2004 ada 22 aspek yang perlu dinilai kelayakan dari suatu alat peraga matematik. Ini alat peraga yang memang betul konkret ya. Itu dari 22 aspek itu 10 aspek tentang pedagogi konseptual. Jadi ada dua aspeknya yaitu konseptual dan aspek fisik. Kalau kemarin kan saya bilang tentang produknya fisiknya gitu ya. Jadi ada konseptual dan fisik, di mana ada 10 aspek untuk konseptual dan 12 aspek untuk fisik dari 22 itu. Ya, jadi nanti kita akan coba pelajari lagi gitu ya, yang mana yang termasuk uh, konseptual gitu ya, yang mana yang termasuk pedagogik. Dan seperti apa bentuknya kita akan coba bedah lagi nanti di pertemuan hari ini. Sebentar ya. Baik. Untuk indikatornya ada 22 tadi ya tentang urgensi. Apa sih urgensi itu? Ini lebih kepada eh, apa namanya? Pentingnya alat peraga tersebut dalam membantu pelajaran matematika ya. Jadi ini kalau dibobotkan tuh bobotnya cukup tinggi ya. Ada kira-kira kalau skornya skor 4 bobotnya gitu ya. Ini dilihat dari seberapa pentingnya alat peraga itu dikembangkan dan seberapa manfaatnya alat peraga itu dikembangkan gitu ya. Lalu untuk yang berikutnya adalah konsep akurasi gitu ya. Ini jangan sampai nanti ada miskonsepsi dalam penggunaan alat peraga, maka diperlukan suatu pengukuran atau ukur kelayakan yang namanya keakuratan konsep yang didiskusikan melalui dari alat peraga tersebut. Gitu ya. Dan berikutnya tentang feasibility untuk memahami masalah gitu ya atau konsep gitu ya. Jadi bagaimana alat peraga itu bisa memudahkan pengguna atau siswa dalam memahami atau menangkap konsep suatu gagasan matematika. Ini dinilai juga. Lalu yang berikutnya interest ya bagaimana menjadi daya tarik ya, di mana alat peraga ini harus jadi daya tarik dari siswa menggunakan jangan sampai nanti alat peraga kalian tidak menarik siswa untuk menggunakan gitu ya. Jadi harapnya bisa memberikan minat dan motivasi siswa untuk belajar matematika alat peraga ini. Lalu dimensi berikutnya atau indikator berikutnya adalah tentang basic for abstraction gitu ya. Jadi ketepatan landasan atau pijakan rujukan untuk pengembangan alat peraga ini. Gitu ya. Selanjutnya adalah reflective thinking gitu ya. Jadi alat peraga ini harus dapat memberikan satu rangsangan dalam pembelajaran untuk melakukan kegiatan refleksi. Gitu. Hal lain yang setelah itu adalah inquiry. Jadi bisa membimbing menemukan konsep menggunakan alat peraga ini. Ya, itu yang paling penting di antara itu. Terus berikutnya adalah signifikansi dari konsep yang dimunculkan gitu ya. Jadi bagaimana menggunakan alat peraga ini sehingga dapat memunculkan atau menuju ke konsep yang diinginkan gitu ya. Dan terakhir adalah uh, integrated activity gitu ya. Ini durability maksudnya ke apa namanya fisik sebenarnya. Tadi saya salah salah ini. Ini 10 ya. eh untuk aktivitas yang terintegrasi, bagaimana siswa melakukan kegiatan yang terintegrasi antara berpikir, bergerak, dan bercerita atau berbicara gitu ya saat menggunakan alat peraga ini. Jadi karena alat peraga ini digunakan untuk aktivitas belajar, maka penggunanya pun harus mendorong atau melibatkan kegiatan lain ya yang bisa dilakukan oleh siswa. Gitu ya. Baik, berikutnya ini tadi konseptual pedagogik, berikutnya konseptual ya. Berikutnya adalah aspek fisik ya. Tadi yang pertama ini durability. Tadi saya salah masuk ya. Yang pertama durability itu bagaimana kekuatan dari alat peraganya, khususnya yang apa namanya, yang konkret ya, yang kalian kembangkan di workshop ya. Itu apakah alat peraganya mudah patah, mudah gitu ya, dan bentuknya mudah hancur bila saat digunakan. Jadi ini sangat-sangat mempengaruhi penilaian di bagian aspek fisik.
untuk ketahanan. Lalu yang berikutnya adalah misconception by construction. Kesalahan konseptual yang mungkin muncul dari ukuran atau warna atau dimensi alat peraga. Ya, ini diperhatikan juga karena memang apa namanya menjadi concern utama saat siswa atau pengguna menggunakan alat peraga kalian itu menjadi suatu replika yang bisa digunakan untuk memahami konsep, gitu ya. Karena ternyata warna sama ukuran mempengaruhi. Gitu ya. Yang berikutnya adalah atraktif, ya, punya daya tarik fisik siswa untuk mencobanya. Lebih ke bagaimana aktivitas yang dirancang menggunakan alat peraga ini sebenarnya. Ya. Terus akurasi fisiknya, jadi kepresisiannya, keakuratan bentuknya, ukuran jumlah yang lainnya, sehingga tepat sesuai dengan yang diinginkan. Gitu ya. Berikutnya adalah kemudahan dalam mengoperasikan, ya, kesederhanaannya dan sebagainya dengan didukung oleh petunjuk penggunaan alat peraganya. Alat peraga itu tidak hanya how to use, tapi dilengkapi dengan suatu lembar kerja harusnya. Sehingga nanti saat digunakan dalam pembelajaran, itu akan lebih tepat fungsinya dalam memahami suatu konsep matematik. Gitu ya. Lalu berikutnya, oh tadi simple operation belum ya? Oh udah. Lalu kesederhanaan dari konstruksinya, ya. Kalau bisa dalam mengembangkan alat peraga itu tidak rumit, jadi mudah diduplikasi sehingga nanti bisa digandakan akan lebih banyak, gitu ya. Lalu mobility, ya, mudah dipindah-pindah, diangkut dan sebagainya. Alat peraga terlalu besar pun nggak kurang baik karena sangat sulit dipindah-pindah. Kalau kecil pun kurang baik juga, ya, karena akan sulit digunakan nanti. Jadi tidak ada kurang baku, tapi acuannya adalah mudah dipindah-pindah atau di mobilitasnya lebih tinggi, gitu ya. Berikutnya tentang kompetensi fisik yang dari alat peraga tersebut, gitu ya. Alat peraga itu harus dapat dilihat, diperagakan, dibawa oleh siswa. Ya, itu yang harus dipertimbangkan juga. Jadi kalau ini terkait dengan yang mobility sebenarnya salah satunya. Kalau alat peraga terlalu besar juga siswa akan sulit membawa atau menggunakan, gitu ya. Jadi dipertimbangkan juga untuk bentuk dan ukurannya. Lalu berikutnya tentang kemudahan untuk penyimpanan, ya, store visibility, gitu ya. Tadi terkait dengan ukuran biasanya ini, ukuran dan fungsinya nanti. Jadi mudah disimpan dan mudah digunakan, kira-kira gitu. Lalu unsur berikutnya adalah dalam hal safety, ya, keselamatan, gitu ya. Jadi jangan sampai alat peraga itu ada unsur yang tajam, lalu mudah roboh atau berat banget itu ya, dan lain-lain. Jadi jangan sampai alat peraga itu menimbulkan potensi kecelakaan dalam penggunaannya. Itu. Jadi yang kemarin menggunakan akrilik yang dipotong, pastikan dia tidak tajam di bagian ujung-ujungnya misalkan. Lalu yang menggunakan paku dalam menyatukan beberapa lembar papan atau triplek, pastikan pakunya tidak muncul ke dalam permukaan, gitu. Terus yang kan kadang kalau kita potong triplek itu masih ada sisi tajamnya ya di bagian hasil potongnya, pastikan diamplas sehingga lebih halus dan seterusnya lah. Kira-kira lebih keamanan ya. Berikutnya adalah tentang keamanan dari bahan kimia. Nah ini kalau kita nggak banyak ya, cuman bagaimanapun juga penggunaan cat itu bahan kimia, penggunaan lem akrilik itu bahan kimia, dan penggunaan lainnya juga yang mengandung bahan kimia harus diperhatikan. Gitu. Jangan sampai nanti adanya radiasi, ada yang hal mudah terbakar dan sebagainya yang menyebabkan ada iritasi dan lain-lain. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin diperhatikan dengan sangat untuk keamanan dari bahan kimia ini, gitu ya. Terakhir adalah masalah ekonominya. Jadi sebisa mungkin diperhatikan untuk nilai jualnya,
atau nilai dari membuat alat peraga ini berapa kos yang dibutuhkan, ya. Jadi sehingga nanti kalau misalnya alat peraga ini layak digunakan dan bisa digandakan, itu bisa bermanfaat buat orang lain dengan biaya yang tidak, atau yang bidang biaya yang terjangkau lah kira-kira sebenarnya. Ya, ini untuk alat peraga yang memang saya baru dapat materinya gitu ya, dan makanya kemarin saya minta untuk ada pertemuan ini sehingga nanti lebih tepat lagi dalam menyusun instrumennya. Nah, berikutnya adalah contoh instrumennya. Tadi saya kirim ada yang file skala Likert-nya, Septi, yang PDF-nya, yang PDF skala Likert. Ya, diperbesar. Baik. Kita fokus ke bagian bawah aja, ya, ke tabelnya. Karena instrumen itu kan terdiri dari beberapa bagian ya. Nah, nanti bagian yang instrumen itu saya jelaskan di bagian instrumen media pembelajaran. Ini fokus kepada konten dari alat peraga dulu, gitu ya. Baik. Tadi kan sudah sepakati ada dua aspek, yaitu aspek pedagogik dan aspek fisik, gitu ya. Ya. Kalau ini diantaranya adalah pernyataan-pernyataan yang bisa digunakan dalam mengukur kelayakan alat peraga dari sisi aspek pedagogi dan konseptual, gitu ya. Misalkan tentang seberapa penting alat peraga itu, maka penting alat peraga dalam membantu pembelajaran tentang konsep kehidupan materi yang ditujukan dibanding bila tidak menggunakan alat peraga apapun. Ya. Jadi ini melihat seberapa penting alat peraga ini bisa digunakan. Ya. Berikutnya tentang akurasi. Jadi validator perlu memberikan pernyataan tentang keakuratan konsep yang didiskusikan, kemudahan, ya, dan seterusnya gitu ya, sampai ke pernyataan 10. Ya. Di sini satu pernyataan, satu indikator, gitu ya. Lalu di bagian fisik ke bawah lagi seperti, ya, fisik juga sama. Ini ada satu pernyataan, satu indikator. Nah, ini adalah instrumen yang sudah divalidasi. Ya, bagi kalian yang membuat instrumen atau angket atau kuesioner lah namanya, untuk mengukur sesuatu, saat membuat instrumen, jangan membuat satu pernyataan untuk satu indikator. Saya ulangi, atau di pause dulu. Saya ulangi, jangan membuat satu pernyataan untuk satu indikator sebelum divalidasi ya. Kenapa hal itu dilakukan? Karena instrumen yang kalian kembangkan di awal-awal perlu divalidasi dulu setelah konstruk oleh ahli. Jadi kalian melakukan validasi instrumen. Apakah pencarian yang kalian buat itu sudah sesuai dengan tujuannya atau indikatornya? Ya, jadi saran saya minimal dua pernyataan untuk satu indikator. Jadi kalau dua pernyataan itu ada satu yang dibuang, minimal ada satu yang sudah valid dan bisa digunakan untuk mengukur. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi ini contohkan satu pernyataan untuk satu indikator. Karena instrumen ini sudah valid, sudah diuji oleh ahli pengukuran instrumen. Nah, kalau kalian baru mau buat, maka minimal dua pernyataan untuk satu indikator. Indikator apa saja yang tadi? Yang 10 untuk pedagogik dan konseptual, 12 aspek fisik. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Halo? Bisa dipahami? Bapak, Ya. Jadi dipastikan nanti mengembangkan instrumennya jangan sampai
di awal-awal bikin satu indikator, satu pernyataan. Minimal dua pernyataan untuk satu indikator. Nanti divalidasi oleh dosen dulu aja, dosen pengampu saya sama Pak Aris. Validasi, kalau sudah oke, silahkan berjalan. Gitu ya. Nah, untuk bagian yang membedakan, mungkin di bagian aspek fisik. Ya, kenapa? Karena aspek fisik pasti berbeda tiap produknya. Gitu ya. Jadi ada mungkin yang tidak menggunakan zat kimia, berarti nomor 11 bisa dikurangi atau dilakukan hal yang lain. Ya, atau pernyataannya berbeda. Apa namanya? Yang nomor 9 misalkan. Kalimatnya diolah lagi nomor 9. Kemudian alat peraga untuk disimpan misal. Ukuran bukan yang nomor 9 di bawah yang fisik. Yang fisik safety. Ya, kan kemudian alat peraga untuk disimpan. Kalian bisa menyatakan ukuran alat peraga sebesar sekian kali sekian kali sekian memudahkan untuk penyimpanan. Nyambung ya. Jadi bikin kalimat yang memang menuju pada indikator yang dikembangkan gitu ya. Gitu. Jadi silahkan nanti kembangkan. Ini hanya contoh contoh instrumennya. Kembangkan lagi sesuai dengan indikator yang ada dari buku Sumardiono ini. Dan nanti saya akan coba nilai dengan Pak Aris untuk validasi instrumennya. Oke, jadi dipahami? Baik, kalau sudah. Silakan stop share, Septi. Baik, kita lanjut bagian ini. Tadi yang tadi. Ya, baik. Digedein. Baik, terima kasih. Sementara untuk instrumen dari media pembelajaran di PMBTIK, ya, itu berbeda. Acuannya adalah dari BSNP. Silakan dicari untuk produk instrumen uji ahli atau validasi dari BSNP, baik materi maupun media. Ya, dicari. Ini salah satu instrumen yang sudah digunakan dan sudah dimodifikasi dari BSNP. Kalian akan mengembangkan kisi-kisinya. Kalau kisi-kisi yang tadi workshop, itu kisi-kisi yang tadi yang Sumardiono, yang ada 10 aspek pedagogik, 12 aspek fisik. Itu kisi-kisinya. Ya. Tapi kalau yang media pembelajaran di PMBTIK, silahkan buka dari BSNP untuk instrumennya. Ya, ini contohnya yang sudah ditayangkan oleh Septi ini untuk pengembangan untuk validasi media pembelajaran, baik modul maupun yang lainnya, gitu ya. Baik, ke bawah Septi. Ya, cukup. Ini ahli materi. Ke atas dulu sedikit. Ya, kisi-kisi. Nah, ini modul ya, modul. Kan modul bentuknya cetak, kalau bentuknya elektronik ya, tinggal sesuaikan aja nanti gitu ya. Nah, di sini ada 3 aspek yang dinilai oleh ahli materi nantinya. Kembali perhatikan ke bawah lagi seperti ya, cukup. Yang tabel ya tabel ke atas. Jadi nomor 1. Ya, baik. Ya, kembali saya ingatkan, ini sudah melalui validasi dari ahli untuk instrumennya. Makanya cuma ada satu di kelayakan penyajian bagian penyajian pembelajaran. Cuma satu soal tuh, satu pernyataan. Nggak apa-apa kalau udah layak, udah valid ya. Cuma kalau belum valid sekali lagi, buat pernyataan minimal 2 pernyataan atau 2 butir untuk satu indikator. Ya, sehingga nanti kalau dihapus satu, masih ada satu penyelamatnya, boleh. Minimal satu pernyataan untuk satu indikator yang akan mengukur gitu ya. Baik, di sini ada 3. Kalau BSMP ada 4. Kenapa ada 4? Karena ada pendekatan pembelajarannya. Kalau yang kalian kembangkan tidak ada pendekatan pembelajaran, 4 boleh dihapus. Gitu ya. Ini ada kelayakan isi tentang apa saja. Itu ada kesesuaian dengan SKD, berarti kurikulum ini. Ya. Lalu keakuratan materi. Lalu ada pendukung media, materi pembelajaran.
dan kemutahiran materi. Kalau bisa lihat tuh di bagian kesesuaian materi ada 3 penyataan. Lalu bagian kalkulator materi ada 7, 7 ya, 7, 8 ya. 8 pernyataan. Bagian pendukung materi mulai ada 7 pernyataan. 6, sorry. Dan kemutahiran ada 4 pernyataan. Ya, itu bayangan tuh pernyataan 21 itu lumayan banyak untuk satu aspek saja dengan 4 indikator. Ya. Dan seterusnya untuk kelayakan penyajian juga ada tekniknya, pendukung, ada penyajian, kelengkapan penyajian, serta bahasanya. Dalam uji materi atau validasi materi ada juga terkait bahasa tentang lugasnya, komunikatif, dialogis, kesesuaian, dan keruntutan, serta penggunaan istilah. Nah, sekali lagi, kalau yang kalian kembangkan tidak menggunakan model atau pendekatan tertentu, maka poin 4, aspek 4 nggak perlu. Tapi kalau menggunakan pendekatan tertentu, boleh digunakan poin 4, karena perlu juga dinilai apakah memang pendekatan digunakan tergambar atau tertuang dalam media yang kalian buat. Gitu ya. Oke, ini kisi-kisinya. Silakan ke bawah lagi. Nah, ini instrumennya. Perhatikan. Dalam instrumen ada berapa bagian? Bagian pertama ada judulnya bagian atas. Ya, di mana ada judul dokumennya, lembar evaluasi atau lembar validasi dan sebagainya. Lalu ada nama produknya yang dikembangkan. Masih di atas septic. Ya. Ya, di sini lembar evaluasi. Lembar evaluasi bahan aja berupa modul. Modul apa? Himpunan dengan pendekatan apa? Untuk siapa? Ahli apa? Gitu ya. Itu judulnya. Lalu ada identitasnya. Ini judul skripsinya apa? Misalkan mapelnya apa? Materi pokok apa dan sebagainya. Silakan cari contohnya saja kalau yang ini ya. Lalu ada semacam deskripsinya atau pengantarnya ke bawah. Itu ada yang terhormat Bapak Ibu dan sebagainya, itu pengantarnya ya. Lalu ada petunjuk pengisiannya gitu ya. Diberikan tanda centang atau silang dari yang sesuai dengan penilaian yang ada gitu ya. Lalu ada kriterianya SB di sini contohnya sangat baik, baik, kurang dan sangat kurang. Sebagian orang berpendapat cukup 4 bobot dan Likert. Sebagian orang lagi berpendapat 5. Silakan saja. Kalian menggunakan 4 boleh, 5 boleh, asalkan ada dasarnya. Kalau saya penting yang itu. Saya nggak terlalu fanatik pada satu pandangan. Silakan kalau kelompok safety saya mau 5 Pak, boleh silakan asal ada referensinya. Oh kata ahli ini 5 Pak yang sesuai, ada ragu-ragu tengahnya boleh nggak apa-apa. Oh, kata ahli yang lain kalau ragu-ragu nggak bagus, harus jelas dia. Maka 4 ya boleh juga nggak apa-apa. Ada lagi yang 10 Pak, langsung pada tentang penilaian boleh juga, nggak ada masalah gitu ya. Jadi silakan saja untuk kriteria penilaiannya, skala tingkat yang digunakan boleh 4, boleh 5, dan sebagainya. Yang jelas ada dasar atau referensinya. Ini berlaku sama untuk semua instrumen, termasuk instrumen yang workshop, gitu ya, yang alat peraga. Selanjutnya adalah bagian penilaiannya. Nah, di sini. Diperhatikan, kalau tadi di bagian instrumen workshop, itu kalimatnya panjang, jelas. Gitu ya. Jadi saat orang membaca, jelas tuh yang dilihat apa. Gitu kan ya. Nah, kalau bagian yang ini kan pendek-pendek tuh kalimatnya. Gitu ya. Kelengkapan materi, keluasan materi, ke dalam materi. Ini maksudnya apa gitu kan ya. Nanti pasti validator nanya, ini maksudnya apa ya? Terus keakuratan konsep dan definisi dan seterusnya gitu ya. Dan bagian pendukung materi itu ada penalaran, keterkaitan dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Nah, kalau kalimatnya pendek seperti ini, maka perlu dibuat deskripsi dari instrumennya. Itu di bagian bawah, Septi, ke bawah lagi terus. Terus, lagi, terus. Lagi, terus. Nah, ini deskripsi dari instrumennya terkait komponen kelayakannya.
Nah, tuh, kelengkapan materi apa yang dimaksud dalam materi? Oh, materi lengkap, mencakup semua materi terkandung dalam SKKD. Itu ya. Jadi misalkan materi bilangan itu ada apa saja? Oh, bilangan bulat negatif, positif, definisi ya konsep, lalu ada penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian. Itu semua materi itu dalam bilangan bulat yang kalian ambil misalkan. Apakah media kalian mencakup itu semua? Kalau iya berarti kelengkapan materi maksudnya itu. Materi yang disajikan pada media ini tentang bilangan bulat mencakup semua materi yang ada dalam SKKD atau materi dalam ada yang kurikulum SMP saat ini, yaitu materi A, B, C, D, E. Kalau si validator, oh iya benar, baru dia beri nilai sangat setuju atau yang lainnya gitu. Keluasan materi apa? Nah, itu seterusnya. Jadi berikan deskripsinya sehingga kalian itu bisa tahu, oh maksudnya kalimat ini adalah seperti ini. Jadi penilaiannya lebih detail dan lebih jelas. Ke bawah lagi safety. Dan seterusnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian deskripsi ini. Jadi buat deskripsinya mempermudah kalian untuk menilai apa sih yang mau dilihat, gitu kira begitu, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, contoh ke bawah lagi, ya cukup. Dilihat dari, nah ini nomor 9 tentang keakuratan gambar, diagram dan ilustrasi. Ya, boleh nggak Pak yang tulis deskripsinya dalam instrumennya? Boleh. Tapi begitu, jadi kamu tulisnya di bagian instrumennya itu langsung gambar, diagram, dan ilustrasi yang disajikan dalam media sesuai dengan kenyataan dan efisien untuk meningkatkan pemahaman sendiri. Boleh nggak? Boleh kalimat itu dipakai. Berarti kamu pakai kalimat panjang dan nggak perlu deskripsi. Tapi begitu satu kalimat panjang, semuanya kalimat panjang juga. Jadi nggak perlu ada tambahan atau suplemen dokumen. Jadi jangan, Pak, nomor satu pendek, nomor dua panjang. Ya, berarti campur-campur, jangan. Nanti malah agak menyusahkan dari validator. Mendingan kamu tetapkan sekalian, kalian tetapkan maunya kalimat panjang atau kalimat pendek. Kalau kalimat pendek, resikonya buat deskripsi seperti ini. Kalau kalimat panjang, ya sudah, cukup satu lembar itu, satu pernyataan langsung menilai. Sudah jelas maksud dan tujuannya untuk penilaian itu, kalau kalimat panjang. Berarti kalau kalimat panjang dari gambar, diagram, dan ilustrasi, berarti kan si operator hanya melihat apakah gambarnya, melihat mana gambarnya, ini. Mana diagramnya seperti ini, mana ilustrasinya ini. Gitu ya. Sesuai hal nyata bukan. Oh, ya udah benar nih, ya tinggal dinilai, oke gitu. Jadi yang itu yang perlu digali dalam mengembangkan instrumen untuk media pembelajaran. Oke, balik ke atas lagi, Septi. Kayak yang tadi, ya, ya ini. Gitu ya. Jadi diperhatikan satu aspek, yaitu aspek apa ini tadi ke atas lagi, aspek tentang ke atas safety ya, isi gitu ya, ada indikatornya, ada tiga atau empat tadi, masing-masing punya penilaian atau pernyataan gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini mungkin si penyusun di awalnya untuk indikator yang pertama itu tentang kesesuaian kantin dengan KSLKD mungkin buatnya 5 pernyataan mungkin gitu ya, tapi dihapus dua tinggal tiga, nah itu nggak apa-apa. Oke, ke bawah lagi safety, jangan sampai ke bawah, mana yang satu pernyataan ya, nah itu tuh yang 11 penyajian pembelajaran, nah itu mungkin dia buatnya dua atau tiga sebelumnya, divalidasi oleh ahli cuma satu yang layak, yang lain nggak layak, oh ya udah paling nggak satu mewakili gitu kira-kira ya. Jadi jangan sampai nanti kalian tidak ada yang bukti penyataannya untuk satu indikator itu ya. Nah, itu lihat tuh. Di breakdown semua pendukung penyajiannya, tentang pengantarnya, glosariumnya, daftar pustaka, dan lainnya itu nomor yang B. Semuanya di breakdown. Karena memang itu bagian dari modul ya. Kalau kalian nggak ada ya nggak usah tulis. Jadi ini contoh yang bisa kalian ATM, amati jadi modifikasi untuk pengembangan instrumen kelayakannya. Baik, setelah bagian lembar penilaiannya, ya, kotak penilaiannya ke bawah lagi.
Lalu ada catatan. Bawah lagi, ini bahasa juga sama. Ya, ini diberikan space atau ruang untuk kalkulator mengisi sesuai dengan yang dia ingin tulis. Gitu ya. Jadi macam-macam ya ikuti aja kata pokoknya isi ya. Berikutnya adalah kesimpulan dari hasil ujinya atau kelayakannya. Apakah layak digunakan tanpa revisi? Apakah layak digunakan dengan revisi atau tidak layak digunakan? Ini based on dari objektivitas dari pengujinya atau ahli materi atau medianya. Ya, setelah itu ada bagian tanda tangan, tentu ada tempat dan tanggalnya, lalu namanya, tanda tangan, kira-kira begitu. Ya, oke. Berikutnya, yang media sekarang. Nah, ini apa? Ini materi. Oh, ini Mas Deswisi ya ke bawah. Ya, betul. Oh, ya, media. Ini media ada tentang kegrafikan. Kalau cetak kan ada ukuran modulnya, gitu ya. Desain sampulnya, desain isi modul dan seterusnya. Kalau yang website silakan sesuaikan saja, gitu ya. Ke bawah lagi, kegrafikan. Oh, cuma satu dia, aspek kegrafikan saja berarti, ya. Jadi silakan disesuaikan isinya, apa namanya dengan kriteria yang ada, ya. Lalu ini sama, ada judulnya, ada identitasnya, ada pengantarnya, ada petunjuknya bagian bawah dan seterusnya sampai ke bagian kesimpulan nanti. Ini sama dia gunakan kalimat pendek. Kalimat pendek berarti dia harus pakai tambah deskripsi di bagian bawahnya. Nah, itu deskripsinya ada. Contoh di situ nomor satu, ya satu aja Septi, nomor satu. Ya, tadi yang tadi deskripsi, deskripsi, deskripsi bagian nomor satu. Ya, kesesuaian dengan ISO, standar ISO berarti ukurannya kah dan sebagainya. Jadi menyesuaikan saja, gitu ya. Oke. Nah, setelah uji kelayakan, namanya ada uji kepraktisan dari calon pengguna. Ya, dari calon pengguna siswa misalkan. Ya, ada uji kepraktisan. Nah, ini dilakukan untuk melihat respon dari calon pengguna. Ya, berbeda dengan kelayakan ahli, lebih kepada kalian berperan sebagai pengguna. Kalau saya pengguna, saya akan melihat apa? Oh, ngelihat teksnya jelas apa enggak, gambar jelas apa enggak, gitu ya. Terbaca dengan baik apakah tidak dan sebagainya. Jadi ini lebih kepada kalau kalian jadi pengguna, apa yang kalian rasakan kira-kira begitu. Jadi ada tentang tampilannya, penyajian materinya, dan manfaatnya. Gitu kira-kira. Nah ini bisa berlaku untuk berbagai macam media kalau ini mah nggak harus modul misalkan. Karena kan kalian pasti ada teksnya adalah bentuk elektronik kan, pasti ada gambarnya, manfaat tidak seterusnya. Jadi ada tentang simbol dan sebagainya pasti ada dalam artikel kita. Gitu ya. Baik. Nah, bentuknya apa? Ya sama. Instrumennya bentuknya angket atau kuesioner gitu ya. Baik, berikutnya seperti di bawah, ke bawah lagi. Nah, ini contohnya sama, nah, berbeda bentuk sedikit gitu ya. Kalau ini nggak perlu ada pengantarnya gitu. Cukup identitasnya, coba kata sedikit nama dan sekolahnya gitu ya. Nah, ini oke. Okay. Terus judulnya dan seterusnya, petunjuk umumnya, petunjuk penggunaan, petunjuk penilaian dan sebagainya. Nah, sisanya bagian bawah itu sama, ada isi dari penilaiannya ke bawah, Septi. Ke bawah, ke bawah. Nah, itu penilaian, ya sama. Terusnya ke bawah lagi. Terus, nah itu ada saran komentar gitu ya, ke atas. Nah, ini ada pernyataan. Sebenarnya kan yang nomor dua itu sama ya, tadi kelayakan ya. Cuma bahasanya yang berbeda gitu kan ya. Nah, jadi lebih kepada justifikasi atau penilaian dari calon pengguna gitu ya. Yang nomor satu itu penguat dari
respon atas beredarnya atau atas produk yang dikembangkan, gitu ya. Nah, untuk siswa khususnya itu baiknya gunakan bahasa yang mudah dicerna oleh siswa, apalagi siswanya SMP atau SD. Nah, ini yang alat peraga ya khususnya kalau di SD, gunakan bahasa yang semudah mungkin dicerna oleh siswa. Jangan sampai gunakan bahasa-bahasa yang mereka juga nggak paham artinya apa. Misalkan signifikansi gitu ya. Lalu apalagi ya, eh, korelasi dan sebagainya gitu ya. Apakah ada korelasi antara penggunaan media alat peraga ini dengan nilai kalian nantinya? Kan nggak nyambung itu nanti buat anak SD. Sampaikan saja hubungan atau manfaat dan seterusnya. Gitu. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh calon pengguna. Gitu ya. Nah setelah ini berlaku juga untuk alat peraga ya untuk siswa ya. Jadi setelah kelayakan ahli lalu harus membuat instrumen untuk kepraktisan untuk siswa. Dan satu lagi untuk guru. Untuk guru sih baiknya boleh menggunakan angket, boleh juga wawancara. Kalau tayangannya adalah wawancara, coba bagian bawah Septi. Ini deskripsinya ya. Ini apa wawancara nih wawancara? Coba ke atas. Nah ini. Tadi. Bawah lagi, lagi. Ya. Tadi kenapa yang angket siswa tidak ada deskripsinya? Karena sudah cukup jelas kalimatnya. Sudah panjang-panjang kan? Nah, ini tentang penilaian dari guru melalui wawancara. Gitu ya. Boleh nggak dibuat instrumen angket, Pak? Boleh. Atau ini wawancara nih. Jadi tanya langsung, Bapak Ibu, coba pakai. Lalu saya akan tanya-tanya tentang bagaimana pengalaman Bapak Ibu menggunakan. Gitu ya. Ya, coba ke atas sedikit. Judulnya apa judulnya, Seth? Judulnya apa? Ya, setelah penggunaan gitu ya. Benar kan ya? Berarti ini setelah penggunaan modul gitu ya. Ya, bagian yang nggak kalian pakai bisa dihapus, bagian yang perlu dipertahankan. Kira-kira begitu. Ya, ini boleh dalam bentuk angket boleh, misalkan dalam bentuk Google Form dengan skala penilaian 1 sampai 10. Misalkan nomor 2 perlunya bahan aja matematika. Apakah perlu? Perlu misalkan. Seberapa perlunya tentang nilai 1 sampai 10 misalkan. Bisa diatur saja untuk bentuk penyataannya. Tidak harus wawancara. Kalau Pak, kayak susah deh Pak nemuin gurunya nanti. Ya udah bentuk angket saja. Dan catatan guru sudah menggunakan alat peraga atau media tersebut. Ya jadi eh, yang berbeda di jenis instrumen validasinya. Kalau tadi validasi ahli materi atau ahli untuk alat peraga itu tadi cukup satu ya tadi ya. Tapi ada dua komponen yang dinilai tentang pedagogik dan fisik gitu ya. Lalu yang keduanya untuk alat media belajar ada dua ahli materi dan media gitu ya. Sebenarnya kalau kalian bedah lagi yang pedagogik di dalam instrumen untuk alat peraga itu materi. Kalau yang fisik itu ahli media sebenarnya. Ya, jadi bisa dikembangkan lagi tuh sebenarnya jadi dua orang. Tapi nggak apa-apa kalau cuma satu orang cukup kayaknya. Nggak apa-apa. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan? Silakan stop share, Septi. Saya, Pak. Ya, silakan lihat. Itu tadi saya, Pak Dili ya, Pak. Oh iya, silakan. Halo, halo. Ya, Sebentar, Pak. yang lainnya yang di ruangan itu dikecilin volumenya. Halo. Ya, lumayan lah kurang itu. Gimana? Emang dengar? Ini, Pak. Kan tadi ada validasi
materi dan bahasa. Kalau untuk di workshop kan itu bentuknya alat peraga ya Pak. Berarti fokusnya isinya tentang ini aja Pak, kayak kejelasan bahasa di how to use-nya, kayak gitu Pak. Kan nggak ada materinya. Iya, kalau yang alat peraga yang tadi saya sampaikan itu adalah ke penilaian dari alat peraganya, yaitu aspek pedagogik dan aspek fisiknya. Kalau kita pelajari lebih lanjut, aspek pedagogi itu sebenarnya kalau diperhatikan kalimat-kalimatnya gitu ya, bentar. Itu aspek pedagogi itu sebenarnya eh, aspek materi. Coba kalian lihat deh, itu kan ya ada tentang konsepnya, betul ya? Ada tentang apa ini tadi? Urgensinya, keterkaitannya dan sebagainya gitu ya. Nah ini sebenarnya materi, ketepatan landasan pijakan untuk abstraksi, itu materi semuanya itu sebenarnya. Ya, jadi kalau kita pecah itu boleh dua, tapi satu aja lah udah nggak apa-apa kalau yang alat peraga gitu ya, ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, itu semuanya yang bagian 1 sampai 10 itu materi. Kalau yang 1 sampai 12 untuk fisik itu medianya yang dilihat, si alatnya yang dilihat, gitu ya. Jadi kalau yang bagian media kalian itu yang medianya ada tentang ukurannya, ukuran apa, sorry, paduan warnanya misalkan ya, fitur-fiturnya dan sebagainya. Tapi kalau di kalian tentang keakuratan, kepresisiannya, lalu pengoperasian dan sebagainya, gitu ya. Jadi memang berbeda jenis instrumennya untuk alat peraga dan media pembelajaran, gitu. Oke, cukup jelas? Jelas Pak. Baik. Yang penting kalau media pembelajaran kan tidak perlu suplemen pendukung berupa lembar kerja, karena media pembelajaran sudah isi lembar kerja biasanya, sudah ada contoh soal, latihan, dan evaluasinya. Kalau alat peraga itu didukung dengan lembar kerjanya. Nah, itu yang dinilai juga lembar kerjanya itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian bikin, misalkan safety kan tentang timbangan kelompoknya ya. Ya, timbangan, hanya bikin timbangan lalu how to use-nya. Terus ngapain dengan itu? Ada petunjuknya kan? Misal petunjuk bukan petunjuk penggunanya. Jadi ada lembar kerjanya. Misalkan ambil sekian, taruh di sebelah kiri, sebelah kanan. Apa yang terjadi, apa yang diperhatikan dan sebagainya. Itu yang perlu dibuat lembar kerjanya sehingga nanti sepaket tinggal langsung digunakan dalam pembelajaran. Oke? Oke, silakan ada lagi pertanyaan? Tanya Pak, Silakan Aska. kan yang kemarin PMBT saya itunya disuruh Bapak bahasa Inggris ya. Itu instrumennya B-Indo atau B-Inggris pakainya? Bahasa Indonesia aja instrumennya mah. Nah, Indonesia aja Aska, ya. ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Bapak saya mau nanya Pak. Silakan. Kelompok saya udah bikin yang buat media fisiknya. Saya mau share screen ini nanti tolong. Saya mau ada yang mau saya tanyain ya Pak. Ya, boleh. Saya menunggu share screen ya. Saya lupa, kemarin kelompok berapa? Kelompok Kori ya? Yang mau pakai engsel kalau nggak salah. Saya ingat saya dulu di Level 1 ada engsel dari akrilik. Cuman tanya Pak Aris nanti posisi di mana, saya lupa. Saya pernah pengadaan engsel untuk akrilik kalau nggak salah. Engsel dari akrilik bahannya. Itu memang buat akrilik khusus gitu ya. Oke, ini apa? Ini Pak, jadi
Kan ini tentang fisiknya. Ini masih harus pakai deskripsi ya Pak kalau kayak gini? Masih singkat banget. Kalau kamu ngerasa itu nggak perlu, nggak usah. Artinya kamu bisa, karena gini, kalau kamu jadi penilai, apakah cukup dengan kalimat itu? Pertanyaan saya gitu. Kalau Bapak nanya saya cukup Pak. Kalau cukup ya udah. Cuma kalau misalnya kurang ya jangan, harus silakan ditambahkan. Gitu ya. Misalkan ini nih, sebentar. Kan sebenarnya nomor satu itu alat peraga, nama alat peraganya apa? Balenciaga. Ya, alat peraga ini mudah dioperasikan kan bisa gitu kalimatnya gitu ya. Pokoknya kalimatnya bisa diatur aja, yang jelas lebih mudah dimengerti gitu ya. Sebentar. Nomor 5 itu apa? Komedia. Maksudnya alat peraga Pak. Nah, alat peraga. Nah, nanti tinggal disinkronize dengan eh, 22 konsep yang tadi, yang Sumardiono, Septi. Oh, yang ini ya Pak. Misalkan pernyataan satu itu masuk ke dalam yang mana nih? Pernyataan dua masuk ke mana dan sebagainya gitu loh. Nyambung ya? Jadi kamu ada dasar dalam mengembang instrumen ini. Halo Pak. Nomor 6 ilustrasi apa? Ini salah Pak. Belum diganti. Ya bang salah, makanya saya tanya. Nah itu nomor 7 kan text label berarti emang si yang ada dalam peraganya gitu kan ya. Dan seterusnya. Itu nggak apa-apa. Kalau emang ada dalam peraga. Ya. Jadi silahkan sesuaikan lagi dengan apa namanya, indikator yang ada dari 22 tadi, 22 aspek tadi. Ya, Pak. oke. Silakan ada lagi yang lain? Sudah jelas kah? Atau perlu lagi? Ini diemnya diam, diam nggak tahu apa diam oke oke aja nih. Saya bingung lagi nih. Insya Allah sejauh ini paham Pak. Cuma mungkin Oke, nanti akan muncul pertanyaan lagi mungkin saat melakukannya ya, saat mengerjakan itu. Eh, baik. Ya, paham. Memang begitu yang harus nanya. Baik, kalau gitu nanti silahkan hari ini langsung dibuat instrumennya. Untuk alat peraga berarti mata kuliah workshop menyesuaikan dengan aspek-aspek yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, nanti saya tambahkan beberapa screenshot untuk aspek yang pembahasan aspek-aspeknya gitu ya. Mudah-mudahan bisa nanti. Lalu untuk yang media pembelajaran di Pembetik silakan buat juga sesuai dengan contoh yang tadi dikembangkan di ada gitu ya. Yang jelas kalian tuh bikin masing-masing, tiap kelompok itu bikin 4 instrumen. Instrumen untuk ahli materi media, 2, lalu untuk kepraktisan siswa dan untuk guru. Bikin instrumen aja deh, angket aja untuk guru juga. Ya, jadi acuannya yang tadi untuk yang pembetik. Kalau yang workshop boleh cukup 3, tapi saat satu instrumen validasi itu mencakup 2 aspek tadi, yaitu kognitif, pedagogik dan fisik, gitu ya. Jadi boleh jadi satu tuh aspek pedagogi konseptual dengan aspek fisik. Ya, boleh jadi satu. Kalau mau dipisah berarti jadi 4. Sisanya untuk yang praktis siswa dan guru tetap dikembangkan juga oleh yang tim mata kuliah workshop gitu ya. Nanti semua instrumen harus divalidasi oleh dosen pengampunya. Kalau Pak dengan saya cukup atau dengan Bu Dwi nanti, kalau yang workshop bisa dibagi dengan Pak Aris dan dengan saya gitu ya. Oke, bisa dipahami? Saya coba buat dulu ini.
penjelasannya nanti saya kirimkan ke siapa? Ke Kori atau ke siapa? Bentar ya, saya tambahkan dulu ya. Ya, sambil jalan ada pertanyaan sampai sini? Mau tanya lagi. Boleh. Berarti nanti yang buat validasi instrumennya, kalau PMBTIK per kelompok Japri Bapak langsung ya? Iya, begitu. Betul. Oke, ada lagi selain naskah? Permisi Bapak, saya tanya selain apa validator yang validasi dari alat apa kagaknya nanti ada dosen validasinya juga nggak Pak? Oh Yang iya, betul. Bagus. Ya, alat kagaknya ada dosen bagus. gitu. Betul. Ya, baik. Terima kasih Bintang. Baik, yang sekarang saya maksud adalah dosen untuk validasi instrumennya, yaitu dosen pengampu. Gitu ya. Nanti saat memvalidasi produknya, baik validasi materi atau media, ke dosen lain selain dosen pengampu. Misalkan ke Bu Dwi, ke Bu Tiara, ke Bu Kor yang lainnya, gitu ya. Itu untuk dosen validator produk, ya. Jadi pahami? Bisa. Ya, gitu ya. Jadi yang tahap 1 ini adalah memvalidasi instrumennya dengan saya, dengan Pak Aris di workshop, dengan saya dengan Bu Dwi di Pembetik, gitu ya. Tapi kalau nanti setelah valid sudah oke instrumennya, produk sudah jadi, ke dosen lain atau ke guru matematika boleh, ya. Tapi jangan guru yang nanti mengisi kepraktisan juga beda. Misalkan nih, Fauzan, kemarin ke SMP apa ke SMA Fauzan untuk workshopnya? Kenapa, Pak? Mohon maaf, Pak. Untuk workshop bikin alat peraga untuk SD, SMP, SMA? Oh, saya nggak ikut, Pak, waktu itu, Pak. Wah, kelompok siapa Fauzan? Kelompok Madia, Pak. Sama Fatimah. Ahmadiyah, Mania Fatim. Hadir, Pak. Ya, alat peraganya untuk SD, SMP, SMA? SD, Pak. SD. Maka nanti boleh validasi produknya ke guru SD, tapi jangan guru SD yang jadi uji praktis. Kemarin dengan ibu siapa atau bapak siapa, Fatim? Kemarin kita validasi ke SD 1 di dekat Utan Kayu, Pak. Observasi itu ya. Iya. Nah, misalkan ibu siapa namanya? Bentar, Pak, saya lupa. Misalkan Ibu Ani, misalkan ya. Nah, nanti kalian saat validasi produk ya, jangan ke Ibu Ani, tapi ke Ibu Dewi yang lainnya, yang Berarti aja di kelas yang boleh. sama, gitu Kalau ya. misalnya dari sekolah lain boleh nggak, Pak? Sangat boleh, tapi dengan level guru kelas yang sama. Misalkan kalian untuk anak kelas 5, maka guru lain juga kelas 5 juga ngajarnya, Baik, Pak. gitu ya. Nah, Ibu Ani tadi untuk uji kepraktisan dengan siswa-siswanya. Bisa dipahami? Baik, Pak. Ya, gitu ya. Jadi silakan diatur kembali. Yang jelas untuk uji atau validasi produknya itu boleh ke dosen, boleh ke guru, gitu ya. Guru sesuai bidang. Kalau guru SMP berarti guru matematika, jangan guru yang lain, gitu ya. Oke, terima kasih Bintang diingatkan. Ada lagi pertanyaan? Jelas Bintang ya? Jelas Bapak, terima kasih. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Silakan. Baik, untuk instrumen, untuk validasi yang materi dari baik PMBTIK maupun workshop, berarti itu ke gurunya. Boleh guru, boleh dosen gitu.
Validasi enggak? yang Validasi materi. apa produk maksudnya? Produknya. Kan ada instrumen materi, ahli materi. Iya, itu berarti kamu kalau menguji validasi instrumennya ke dosen pengampu. Kalau menguji produknya, baik materi pun media, itu boleh ke guru, boleh ke dosen. Oh, oke oke. Kalau misalnya dosen aja bisa. Boleh, nggak apa-apa. Oh, berarti nanti kalau misalnya ke dosen bebas milih dosennya siapa aja kan? Iya, betul. Tapi yang sesuai bidangnya ya. Jangan sampai nanti kamu milih dosen bahasa. Nggak nyambung nanti. Ah, iya. Ya, oke. Cukup jelas? Baik, Pak, cukup jelas. Ya. Ada lagi pertanyaan? Terus maksudnya nggak ada lagi pada list sayangnya itu saja tadi. Oke, sip. Udah jelas ya berarti ya. Insya Allah bisa bilangin kerjaan mandiri. Buat instrumennya. Seminggu ini kalian kerja bikin instrumen sambil menyelesaikan produk masing-masing. Baik workshop maupun PMBTIK gitu ya. Nanti saat kalian sudah selesai instrumennya langsung kami validasi melalui dosen pengampunya. Ya, instrumennya ingat ya. Sehingga nanti saat instrumen sudah oke, produk jadi tinggal divalidasi oleh ahli sesuai dengan eh, bidang masing-masing, gitu ya. Kalau untuk media boleh dosen Penmat, boleh dosen TP teknik pendidikan ya, boleh dosen ilmu komputer kalau untuk yang media pembelajaran. Kalau untuk apa namanya workshop, karena itu jadi satu antara pedagogik dengan fisik, maka baiknya dosen Penmat kalau mau dosen Penmat. Kalau mau dosen gitu ya. Oke, gitu kira-kira. Ya, jadi jangan sampai nanti salah untuk menentukan validatornya, sehingga nanti akan berbeda untuk hasilnya nanti. Ya, baik. Jelas ya sampai sini ya semuanya. Bisa lanjut Jelas, untuk Bapak. tugas mandirinya membuat instrumen dan sudah harus diselesaikan dalam waktu seminggu. Pekan depan sudah ada dan sudah siap dengan produk yang akan divalidasi atau diuji. Gitu ya. Pak, maaf mau tanya. Baik, kalau sudah silakan on cam, saya akan closing. Karena sudah cukup kayaknya Pak, pertemuan hari ini. mau tanya Pak. Oh, silakan. Siapa tuh? Sorry Pak. Ya, Itu silakan. nanti berarti produknya udah harus selesai minggu depan atau gimana Pak? Sesuai jadwal. Saya cek jadwal dulu ya. Magnum. Mana ya jadwal? Saya baru ingat ternyata ada kok tanggalannya. Workshop. Timeline Magnum. Kalau di jadwal itu selesai revisi itu tanggal 11 Juni. Jadi progress report untuk kelayakan itu tanggal 21. Berarti pekan depan. Bisa mundur tanggal 28 paling maksimal. Ya. Oke? Ya. Jadi di jadwal ini harusnya kan ini uji kelayakan, cuman kita mundurkan. Jadi maksimal tanggal 28 tuh udah selesai uji kelayakan, udah lempar instrumen ya, udah ada hasil data progress report. Lalu nanti tanggal 11 Juni itu sudah progress report untuk revisi alat peraganya. Ya. Nah, tanggal 18 Juni udah mulai persiapan pameran, lalu laporan dan
HKI dan sebagainya dengan artikel juga, gitu ya. Harusnya tanggal 25 Juni saat pekan UAS udah beres tuh semuanya, ya. Jadi udah nggak ada tanggungan lagi perpanjangan mata kuliah ini. Oke, cukup jelas? Bapak mau nanya lagi Pak. Silakan. Kan waktu itu kan kita sempat ngobrol ya Pak. Terus yang Bapak bilang tuh lebih baik kalau misalnya untuk kan nanti bakal ada ini Pak apa Heran. apa sih namanya Pak bazarnya gitu kan. Ya, pameran. Ya, nah itu kan Bapak bilang lebih baik seminggu sebelum UAS ya Pak ya. Ya. Terus kalau misalnya itu sesuai sama yang tadi timeline gitu, terus jadinya iya ini Pak apa namanya kayak kan harus siapin HKI dan lain-lain juga ya Pak. Kalau Hmm. misalnya dia sesudah pekan UAS bisa gak sih Pak? Kalau saya prinsipnya gini, kalau yang HKI artikel boleh setelah pekan UAS ya. Tapi kalau laporan sama pameran produk yang jadi penilaian utama ya harus maksimal pas lagi UAS, pekan UAS. Saya pahami ya. Kan saya perlu penilaian nih. Nilai dari mana? Dari laporan, gitu ya. Laporan olahraganya, ya. Terus salah satu targetnya adalah pameran, berarti pamerannya. Kalau yang artikel sama persyaratan HKI setelah UAS, artinya sebelum nilai masuk ke si akad, gitu ya. Terus kenapa kemarin saya sarankan pamerannya seminggu sebelum UAS? Nah, pertimbangan saya nih, kalau saya di posisi kalian dengan beban mata kuliah yang cukup menyita waktu gitu ya, mendingan saya selesaikan eh, pameran ini sebelum UAS. Jadi setelah UAS atau saat UAS, saya udah nggak mikir-mikir lagi untuk persiapan pameran. Udah fokus tinggal UAS yang tulis saja atau praktek saja. Gitu ya. Karena di sini nggak ada lagi presentasi untuk apa namanya produknya ya. Produknya itu dipresentasikan saat pameran tadi, gitu ya. Oke. Jadi kalau saran saya kembali seperti kemarin diskusi di pekan lalu menyarankan itu desiminasinya berupa pameran seminggu sebelum UAS. Ya silakan diurus. Cuma kalau kalian Pak masih berat, ya silahkan saja. Saya sudah sampaikan pertimbangan saya, saran saya. Kalau kalian masih Pak, ya pas masa UAS atau kan UAS 2 pekan ya. Nah saya khawatir nanti karena ada SP di semester tengah ini, takutnya nanti waktunya mepet lagi kayak semester kemarin yang semester ganjil. Nanti malah nggak keburu, malah nanti mengurangi penilaian nanti. Itu ya, Kori ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan nanti diskusikan ke teman-teman mau seperti apa. Cuma kalau saya kembali menyarankan seminggu sebelum UAS lah biar kalian bisa fokus pada mata kuliah yang lain gitu ya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Eh, Permisi Pak, jadi tadi kan pada saat pameran di kampus itu kan seminggu sebelum UAS. Nah sebelumnya itu sebelum pameran di apa kampusnya itu kan juga apa pameran di sekolah. Nah itu tak kira-kira kapan tuh Pak? Eh, Kodaknya itu sudah dipamerkan di sekolah. Di sekolah bukan bentuk pameran sebenarnya sih, uji coba aja, bukan pameran siapa bintang, Oh, hanya di kalau yang kampus apa aja workshop? pameran. Di sekolah itu uji coba produk Oh, itu. uji coba produk yang di sekolah itu. Ya, dengan bintang bawa instrumen tadi buat siswa, siswa pakai alat peraganya, siswa ngisi instrumennya, dengan guru juga sama. Guru itu nyoba alat peraganya, lalu guru ngisi instrumennya. Udah itu aja kalau di sekolah. Kalau di kampus, pamer alat peraga. Jadi bintang naruh alat peraga di meja, lalu ada orang tanya, bintang jelasin cara pakai dan sebagainya. Itu maksudnya pamerannya. Gitu ya. Iya. Cukup Jadi di jelas? sekolahnya uji cukup jelas Pak. Jelas Ya, Pak. Soalnya hanya di uji apa coba. di FPS workshop itu kayak tulisannya kayak ada pameran juga gitu di sekolah gitu.
pernah baca di apa FPS-nya gitu, FPS Nggak workshop. dikurangi aja, nanti dikurangi untuk beban itu sehingga fokusnya ke pameran di kampus aja. Oke, ada lagi pertanyaan atau ingin disampaikan diskusi? Kori, saya sudah Tidak ada Pak. sampaikan file untuk instrumen apa namanya PowerPoint yang baru, tambahan untuk penjelasan masing-masing apa namanya pedagogik dan fisik ya. Silakan nanti di-share ke teman-teman. Itu tambahan 2 slide sebenarnya untuk penjelasan masing-masing itu. Oke, cukup sudah jam 11:30. Kalau sudah cukup, saya akhiri kuliah hari ini. Cukup ya? Bapak, Ya. Ara gimana, Ara? Cukup, Ra? Cukup, Pak. Ara mencukup-cukup aja. Padahal Ara tahu di mana itu Ara. Nesia, cukup Nesia. Cukup, Pak. Lemas amat si Nesia ini. Nesia lagi di mana, Nesia? Sama kayak yang lain di lab komputer juga. Terus kenapa pada kemarin mintanya online sih? Kenapa nggak offline aja? Heran saya. Ah, pada nggak jelas. Bukan, kemarin nggak mau Pak. Si Aska minta online. Kenapa, Pak? Soalnya workshop juga online, Pak. Kata Kori begitu kemarin. Ya, Aska, betul kan? Iya, Pak. Iya. Si Kori Pak saya kemarin bilang, tuh Pak kenapa? kemarin saya udah ngomong kan, terus ada pada bilang kayak online aja digituin. Ya udah saya emang ikut aja daripada saya yang diamuk Pak. Giliran online pada ke kampus. Ini gimana sih? Omelin aja Kayak Pak. ini tidak sinkron nih. Ya, nanti tolong di ini lagi ya. Maksud saya itu kalau kalau saya prinsipnya kalau bisa offline offline maksudnya karena ada tagihan. Jadi tagihan kami itu dosen tuh minimal offline itu 8. Minimal offline ya. Berarti nggak boleh kurang, boleh lebih. Minimal offline. Nah, maksimal online itu 8. Nggak boleh lebih online dari 8. Kurang boleh. Gitu ya. Nah, kalau khusus workshop memang sudah banyak luringnya atau offline-nya karena kerja mandiri kan di lab workshop kan. Dan dosen pun hadir, ada Pak Haris atau saya didampingi kan. Itu udah terpenuhi. Yang PMBTIK ini yang harus diperhatikan jangan sampai nanti eh, online lebih banyak dibandingkan offline-nya gitu. Karena syaratnya adalah tadi minimal offline 8 harus lebih ya. Maksimal online 8 sebisa mungkin dikurangi gitu ya. Gitu ya. Nanti perhatikan lagi untuk penjadwalan berikutnya. Saya sih lebih senang offline sebenarnya. Cuma kalau emang selama terpenuhi cukup gitu ya, nggak apa-apa untuk online. Gitu. Ya, ya Pak, saya heran oke. juga kenapa kenapa tiba-tiba online gitu padahal saya udah di kampus, padahal minggu pekan ini Nah, pekan working. oh ya itu tuh tanya Aska tuh bintang tuh Aska tuh biang keroknya tuh. Ya udah ya. Oke, ketemu lagi pekan depan. Silakan siapkan ini masih ada sisa waktu kerja mandiri untuk buat semua masing-masing kelompok. Sepanjang 1 pekan ke depan silakan japri saya. Saya nggak ada keberatan untuk japri jam berapapun. Kalau saya sempat saya balas langsung. Kalau nggak sempat sesempatnya saya membalas. Dan jangan kaget nanti kalau tiba-tiba saya balasnya jam malam gitu ya. Atau saya lagi pas bangun dini hari jam 3 ngebaca WA, periksa, langsung saya kasih respon. Ya jangan kaget aja. Dan kalau udah tengah malam gitu nggak harus respon balik lagi langsung. Nggak. Sesuai ini kalian aja. Gitu ya. Sesuai dengan kebiasaan kalian untuk merespon. Cukup ya, Aska, untuk PMBTIK? Cukup. Baik, Kori, Fadia, Dila, cukup untuk workshop ya? Cukup Pak, insya Allah. Baik. Kalau gitu, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan. Dan mohon maaf juga digabung karena memang praktisnya adalah materi yang sama, hanya berbeda jenis saja. Ya.
Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, makasih wabarakatuh, Bapak. Pak. Apa yang Kalau lagi jam lagi ya, lanjut ya. Saya pamit. Pak. Oke, Bapak. Assalamualaikum.